Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Sinau. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Saifuddin, dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Ya sobat, pada materi ini kita akan membahas tentang digital models atau model-model digital. Nah, di sini ada kata model. Apa itu model? Mungkin sobat berpikiran bahwa model itu adalah orang yang memperagakan busana yang lenggak-lenggok di atas catwalk ya, atau model dari photoshoot dan yang berhubungan dengan itu. Tetapi itu dalam arti sempit. Dalam arti luas, model dapat diartikan sebagai deskripsi atau gambaran dari suatu kejadian. Dalam hal ini, model digital dapat diartikan merupakan gambaran sebuah proses bisnis digital yang dilakukan antara organisasi, pelanggan, pemasok, distributor, maupun stakeholder lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis digital model. Terdapat banyak jenis dari sebuah model digital dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu ada online revenue model atau model penghasilan online. Online revenue model ini terdiri dari 9 kategori. Yang pertama yaitu ada revenue from subscription access to content. Ini adalah model penghasilan dengan berlangganan atau mengakses sebuah konten. Contoh yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yakni ketika kita melakukan langganan terhadap konten YouTube. Nah, di situ ketika pembuat konten sudah banyak yang berlangganan atau subscribe, maka secara otomatis dia akan memiliki penghasilan atau mendapatkan monetasi dari YouTube. Selanjutnya ada revenue from pay-per-view access to document. Ini yakni penghasilan dari pembelian setelah melihat dokumen. Contohnya ini sobat bisa lihat di marketing Serpa ya. Itu ada di situ ada semacam artikel atau apa, terus ketika kita melihat atau mengakses sebuah dokumen terus melakukan pembelian, maka marketingnya akan mendapatkan penghasilan. Yang ketiga adalah revenue from CPM atau cost per thousand. Biasanya ini dalam bentuk banner atau skyscraper dalam sebuah situs web ya. Ini kenapa dikatakan cost per thousand? Cost per thousand ini artinya 1000 banding 1 US dollar. Jadi ketika pengunjung melihat 1000 kali maka akan mendapatkan imbalan 1 US dollar. Selanjutnya adalah revenue from CPC advertising on site. Biasanya ini hampir sama dengan CPM, tapi beda metode pembayarannya. Biasanya ini adalah cost per klik. Jadi ketika ada sebuah banner atau pop-up atau skyscraper ya di suatu situs, ketika kita mengeklik link itu, maka pembuat iklan atau advertiser akan mendapatkan imbalan. Selanjutnya ada revenue from sponsorship of site section or content type. Ini berbicara tentang iklan periode tertentu, contohnya di Google AdSense atau di periklanan di Facebook Ads dan lain-lain. Terus selanjutnya ada affiliate revenue. Biasanya ini dalam bentuk CPA ya, atau bisa jadi cost per klik. Ini contohnya cover buku pada situs jual beli Amazon. Ini ketika kita melihat buku itu terus kita membeli dari link yang muncul, maka akan advertiser akan mendapatkan imbalan. Selanjutnya adalah subscriber data access for email marketing. Ini biasanya rutin mengirim email ke customer, jadi berisi link tentang sebuah produk. Nanti ketika membuka link itu dan melakukan pembelian, pihak advertiser akan mendapatkan imbalan. Terus
Yang kedelapan ada access to customer for online research. Ini biasanya sebuah pengaksesan customer dari research online. Ini biasanya menggunakan pendekatan CPM, CPC atau EPC. Contohnya ini Scribe ya, ketika Anda membuka Scribe itu kan ada sebuah artikel. Jadi artikelnya hanya ditunjukkan sebagian saja. Ketika kita membuka keseluruhan artikel, maka akan mendapatkan penghasilan. Yang terakhir yaitu ada freemium model. Ini freemium ini biasanya bisa dalam bentuk aplikasi trial atau aplikasi dengan memangkas fitur-fitur tertentu. Contohnya yang sering kita temui di Zoom kan ada versi basicnya. Jadi versi basic itu ada beberapa fitur yang dipangkas. Nah, di situ ketika customer ingin mendapatkan akses dengan full feature atau dengan fitur penuh, maka dia harus membeli versi premium atau versi lisensinya. Begitu juga contoh lain, misalnya ada aplikasi trial dengan bisa mengakses full fitur tetapi dibatasi oleh waktu tertentu. Ketika dalam batas waktu itu kita ingin mengakses konten secara penuh, maka harus membeli aplikasi tersebut. Nah, pada online revenue models ini kita harus fokus pada beberapa hal. Yang pertama yaitu ada value proportion atau nilai tawar kepada konsumen itu apa, seperti apa. Selanjutnya ada customer segment. Ini segmen customer yang kita sasar itu siapa. Biasanya ini hubungannya dengan etnik, dengan kebiasaan, dengan kebudayaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada customer relationship atau hubungan dengan customer, hubungan kita dengan customer yang akan kita sasar tadi seperti apa. Terus selanjutnya ada channel. Channel ini metode penyampaian yang layanan, kita menggunakan media apa, media sosial media atau menggunakan media web dan lain-lain. Terus selanjutnya ada key partner. Key partner ini jaringan atau mitra yang kita jadikan partner. Biasanya kalau sekarang ada influencer ya untuk melakukan atau istilahnya sistem endorsement ya dari sebuah produk. Terus selanjutnya ada activities, yaitu aktivitas yang dilakukan seperti apa. Selanjutnya ada resource. Resource ini adalah sumber daya yang kita miliki. Kita memiliki sumber daya apa saja untuk mendapatkan pendapatan online itu. Terus cost structure. Cost structure ini adalah biaya yang akan dikeluarkan. Ini biasanya dalam ilmu ekonomi biaya itu ada dua jenis, ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini tidak berubah, sifatnya setelah dianggarkan itu tidak berubah, tetapi di situ ada biaya variabel. Biaya variabel ini akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Terus selanjutnya adalah revenue stream. Ini berbicara tentang alur pendapatan ya, meliputi biaya iklan, langganan, perizinan, komisi dan lain sebagainya. Hati naras nambok ndawis tukot nanem ket sabut naker lebih mayel nestor nanda gula sabar berbisa di setang jawa tapi sufit nak ngalih nomok roku dapat ati lauk nai lembok nasu tukok betar tang orang pantakis sakit fitnau kita pada final kita ngayat hai ngasimah nak tanya kalah ai ngit ndok nah ini saat aku kali tasai mai it berpesenal rasa berbalaki sakit paokmu sit diroet nasana lau pesut demamana mai huruf nalim semua terdapat di felok nak suhuli di supir tak iroet supir tak lekomboata lekom de supir saya tahu tianya juga channel yang bisa digunakan untuk pada model atribusi ini menurut Fritz Heider, yaitu ada yang pertama pencarian organik. Ini pencarian biasa, misalnya menggunakan terindeks Google atau terindeks Yahoo, mesin-mesin pencarian.
Soalnya ada pencarian berbayar, biasanya ini ada SEO. Tentu Anda pernah mendengar istilah SEO ya, Search Engine Optimization. Itu adalah model optimalisasi mesin pencarian. Ini ketika kita membayar pada sebuah layanan mesin pencari, maka situs kita atau produk kita atau konten kita akan diletakkan di atas. Selanjutnya ada lalu lintas secara langsung, email, bisa melalui email atau newsletter, terus rujukan, ada yang terakhir ada sosial media. Ya, selanjutnya yaitu communication models atau model-model komunikasi. Ini ada berbagai jenis model komunikasi. Mungkin sobat bisa mempelajari sendiri ya, teori-teori tentang model komunikasi. Di sini contohnya ada model persuasi, Hovland, terus ada model SMCR, ini Berlow, model komunikasi interaksional, model komunikasi sirkuler, model komunikasi kelompok Collin dan Gutzkow, model persuasi Aristoteles, model komunikasi organisasional Thales dan lain sebagainya. Ada banyak model komunikasi yang sobat bisa jadikan referensi. Selanjutnya yaitu model-model pemrosesan informasi customer. Di sini menurut Hofecker terdapat 5 tahapan pemrosesan informasi ya yang dapat digunakan untuk meninjau keefektifan suatu iklan atau media promosi serta letak konten sebuah halaman situs. Tahapan yang pertama adalah exposure atau paparan kepada customer. Terus tahapan yang kedua yaitu attention. Attention ini suatu yang menarik, biasanya dari iklan kita yang menarik atau apa, misalnya dari warna atau yang lain ya, pokoknya yang menarik dari produk kita. Terus selanjutnya ada comprehension and perception, ini pemahaman dan persepsi customer terhadap produk kita. Terus yang keempat yaitu ada yielding and extents, ini berhubungan dengan apakah informasi yang kita berikan diterima oleh customer atau tidak. Terus yang terakhir adalah retensi atau retention, ini berhubungan dengan seberapa jauh pelanggan mengingat pengalaman mereka ketika kita sudah melakukan pemakaran produk kita. Yang selanjutnya yaitu customer buying process model atau model-model proses pembelian customer. Ada beberapa model yang bisa digunakan, contohnya yaitu AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action, yaitu model yang memiliki arus informasi satu arah ya, dan di sini biasanya konsumen hanya menanggapi informasi yang diberikan oleh perusahaan tanpa adanya action atau feedback. Kemudian model AIDA ini diperbaiki dengan ICES. ICES itu yaitu Attention, Interest, Search, Action, and Share. Target dari model ICES ini yakni attention, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk. Yang kedua yaitu ada interest. Interest ini tumbuh evaluasi konsumen tentang sebuah produk ya. Jadi yang perlu diperbaiki apa saja. Terus yang ketiga ada search, ini adalah mendapatkan umpan balik yang baik tentang produk dari konsumen. Yang keempat yaitu ada action. Action ini memberikan konsumen kesempatan untuk membeli produk. Yang terakhir adalah share. Share ini mendorong konsumen untuk mengirimkan informasi berkualitas tentang sebuah produk. Biasanya di-share ke siapa, ke rekannya atau ke orang lain, atau biasanya ini berbicara tentang rekomendasi. Selanjutnya adalah loyalty models atau model loyalitas. Don Peppers dan Martha Rogers pada tahun 2004 itu mengenalkan IDIC. IDIC terdiri dari yang pertama yaitu identifikasi, yang maksudnya yakni perusahaan harus mengidentifikasi siapa customernya dan membangun pemahaman yang mendalam tentang customernya tersebut. Terus kedua ada differentiate.
yakni perusahaan harus membedakan customernya untuk mengidentifikasi customer dengan nilai tertentu. Tentu nilainya pasti berbeda antar setiap customer. Terus yang ketiga yaitu ada interact. Interact ini perusahaan harus berinteraksi dengan customernya ya, untuk memastikan memenuhi harapan customer tersebut. Jadi ada interaksi antara perusahaan dengan customer. Yang keempat yaitu ada customize. Customize ini biasanya perusahaan harus menyesuaikan penawaran dan komunikasi sesuai dengan harapan customernya. Ini ada untuk melibatkan customer dalam sebuah hubungan. Biasanya perusahaan juga harus menyesuaikan beberapa aspek perilaku customer berdasarkan kebutuhan nilai individu setiap customer. Selanjutnya yaitu ada social media models atau model-model sosial media. Ini berbicara tentang sosial media tentunya sudah bukan suatu yang asing lagi buat kita. Dalam sosial media ada beberapa model. Yang pertama yaitu a broadcast network, biasanya mengirim pesan ke banyak customer. Ini model sistem broadcasting. Yang kedua adalah telepon dan email network, ini menggunakan jaringan telepon dan jaringan email ya. Yang ketiga itu menggunakan social network. Social network ini biasanya dilakukan dengan memposting informasi-informasi pada media sosial. Selanjutnya itu Microsoft merekomendasikan 5 hal yang harus diperhatikan dalam social media model. Yang pertama yaitu understand consumer, yakni memahami motivasi konsumen untuk menggunakan jejaring sosial atau sosial media. Jadi untuk apa sih konsumen itu menggunakan media sosial? Yang kedua yaitu express yourself brand. Ini menunjukkan esensi unik dari brand atau merek yang kita miliki. Yang ketiga yaitu ada create and maintain good conversation, yaitu menciptakan atau mempertahankan percakapan yang baik. Jadi harus kita jaga, kita hindari ucapan-ucapan yang misalnya menjelekkan produk yang lain atau hal-hal yang berbau sara. Terus yang keempat yaitu empower partisipan, ini memberdayakan peserta. Kita harus memberdayakan konsumer kita. Selanjutnya yaitu ada identify online brand advocate, yaitu mengidentifikasi pendukung merek secara online, yaitu melakukan identifikasi merek-merek pendukung secara online. Materi selanjutnya yaitu social business model and the leader of engagement, atau model sosial bisnis dan tangga engagement. Ini berbicara tentang tangga hubungan, mulai dari rating, review, discuss, idea, terus advertising, brand, proses, dan produk. Nah, sobat, itu tadi materi tentang digital models yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan sobat bertanya kepada saya melalui kolom komentar atau bertanya langsung kepada saya melalui kontak yang pernah saya berikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol merah dan tombol lonceng yang ada di bawah video ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Serta nantinya saya ingatkan, selalu terapkan 3S, selalu gunakan masker saat keluar rumah, sering-sering cuci tangan, dan social distancing untuk memutus rantai COVID-19. Yang terpenting juga penuhi nutrisi dan vitamin tubuh Anda, karena imun tubuh akan meningkat seiring dengan asupan nutrisi yang baik pada tubuh kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.